umur 6 belum ngerti. Sehingga saya ngerti waktu Saya menghargai seorang pastor Philip Montova tidak setuju atau tidak sepakat dengan pembaptisan anak. Namun tidak lantas dengan demikian kita menyalahkan gereja yang melakukan pembaptisan pada anak. Dan berikut ini merupakan argumentasi pembaptisan pada anak. Pembaptisan anak merupakan interpretasi dari teologi perjanjian, di mana menurut Galatia 3 ayat 13-14, supaya di dalam Kristus berkat Abraham sampai ke seluruh bangsa-bangsa. Lalu apa itu berkat Abraham? Menurut Galatia 3 ayat 29, jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham secara rohaniah dan berhak menerima janji Allah. Lalu janji apakah itu? Yaitu janji yang ada di dalam berkat Abraham, yang menurut Kejadian 17 ayat 7, agar Allah menjadi Allah Abraham dan Allah keturunannya. Dan kita yang percaya kepada Kristus menurut Galatia 3 adalah keturunan Abraham. Dan tentu saja sebagai bentuk peneguhan dari janji itu, maka Allah membuat sebuah ketetapan, yakni ketetapan sunat. Di mana sunat merupakan lambang dari perjanjian rohani dan sebuah meterai kebenaran oleh karena iman menurut Roma 4 ayat 11. Jika sunat merupakan meterai kebenaran atas dasar iman, artinya orang yang bersunat dimasukkan atau terhisap di dalam perjanjian kekal oleh karena iman. Lalu, kapankah keturunan Abraham itu harus disunatkan? Menurut Kejadian 17 ayat 12, anak yang berusia 8 hari haruslah disunatkan. Jika menurut Roma 4 ayat 11, sunat itu diterima sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Dan ketika Abraham menyunatkan keturunannya pada usia 8 hari, atas dasar iman siapakah Abraham menyunatkannya? Apakah berdasarkan iman anak yang berusia 8 hari itu, atau berdasarkan iman Abraham atau orang tuanya? Jadi dengan jelas yang disunatkan adalah bayi yang tidak mengerti apa-apa tentang masalah iman dan belum bisa beriman dari dirinya sendiri. Lalu mengapa ia harus tetap disunat? Karena itu adalah perintah Allah. Di mana menolak untuk menyunatkan anak adalah melawan perintah Allah. Ingatlah bahwa Musa pernah mau dibunuh oleh Tuhan hanya karena ia lalai untuk menyunatkan anaknya. Namun yang perlu diketahui adalah perjanjian sunat merupakan perjanjian yang kekal menurut Kejadian 17 ayat 13. Namun uniknya dalam perjanjian baru sunat tidak lagi berarti bagi seorang Kristen. Karena tanda sunat telah digantikan oleh tanda baptisan menurut Kolose 2 ayat 11 hingga 12. Jadi kesimpulannya adalah baptisan pada anak merupakan tipologi dari sunat pada anak yang merupakan simbol perjanjian kekal Allah dengan Abraham dan keturunannya. Dan ingatlah bahwa kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Di mana baptisan tidak hanya sekedar simbol pertobatan namun juga tanda kepemilikan Allah akan kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.